dalam konteks bermasyarakat gitu ya, dan juga di keluarga terutama. Nah ini eh, apa namanya menjadi tantangan bagi kita semua yang berada di dunia, terutama di dunia helper gitu ya. Tapi juga ingat bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini ada namanya social support. Jadi kita semua sebenarnya bisa menjadi orang-orang yang menjadi bagian orang-orang yang menjadi solusi gitu ya. Menjadi orang yang membantu. Baik, tadi sebenarnya sudah diperkenalkan dan ya saya apa namanya, oke, aktivitas terakhir saja mungkin yang masih ada adalah si untuk di TV saya stop dulu. Untuk yang di radio masih setiap hari Rabu malam dulu saya setiap Rabu sore di RRI Pro 2 FM namanya Curhatnya Pro 2. Sekarang di RRI Pro 1 FM namanya Ruang Psikologi. Kemudian yang di harian Radar Banyumas juga stop ya karena terlalu banyak menelan waktu gitu. Bukan saya nggak punya waktu, tapi saya lebih banyak di jalan. Mungkin kalau tadi Mbak Ratu atau Mbak Faza saya panggil Mbak Aja Mas boleh. Bara tuh boleh. Oke, Mbak Ratu apa namanya eh, saya dosen atau peneliti ya. Saya sebenarnya lebih banyak bolang gitu ya. Jadi Oh, bukan bolang ini ya. Jadi lebih banyak aktivitas di lapangan gitu ya. di sosial gitu ya Mas Agung ya. Sebenarnya nggak juga di sosial sih, tapi teman-teman tuh meletakkan saya itu misalnya gini di panitia KKN, Oh, KKN juga di Raja Ampat, di Sorong, di Thailand, di Malaysia, di Hong Kong gitu. Jadi wah, Masya kita Allah. disuruh ngurusin gitu. Nah, karena saya senang bolang, jadi pas gitu ya. Jadi eh, apa namanya nah, sesuai lah. Ya. Tapi saya tetap bertanggung jawab sebagai dosen, insya Allah gitu ya. Jadi itu dan kemudian terutama setelah awal tahun ini saya dapat amanah jadi wakil dekan satu, jadi saya harus lebih sering ngantor. Baik itu, eh, baik, saya akan memulai dari sesuatu yang sebenarnya apa namanya eh, sering di depan mata kita, tuntutnya tim banyak yaitu peradaban 5.0. Saya mau bicara tentang kenapa pekerjaan sekarang lebih membuat kita itu stressful gitu ya. Karena ada kaitannya dengan tuntutan dari peradaban itu sendiri. Kalau teman-teman tahu, peradaban 5.0 itu kenapa 5 ya gitu ya. Kenapa enggak 6 ya gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau share, boleh pakai chat. Sebenarnya peradaban itu yang pertama kira-kira apa? Peradaban apa tuh yang pertama? Eh, ada hadiahnya nggak ya? Oke, kalau ada hadiah saya yang tanggung jawab ya. eh Boleh klik di ini apa? Sorry, klik chat ya. Nanti ini ada pertanyaan, nanti kita simpan ya dari 06070. Oke, apakah materinya akan di-share? Insya Allah nanti saya sudah share ya ke Mbak Jamila, nanti bisa di-share juga di grup. eh ada yang tahu peradaban 1.0? Boleh share chat? Oke, berarti saya harus cerita ya. Jadi ya, nah ini penting. Oh, oke, saya mau lihat dulu ini. Otomasi, otomasi teknologi semua serba robot. Oke, itu 5.0 betul ya. Oke, merujuk pada konsep ya betul. IoT, Big Data, Robotics, AI dan seterusnya. Ya, right. Jadi 5.0 itu. Nah, tadi tapi pertanyaan saya 1.0 ya. Oke, baik. Yusrina Momo bilang belum, maka saya bertanggung jawab untuk menjelaskan. Jadi kalau kita bilang peradaban, jadi gini, kalau mau sedikit mengulik deh, ya eh, Jepang itu mengeluarkan konsep peradaban 5.0 itu juga baru nggak lama ya, 2014 ke atas gitu ya. Jadi sebelumnya tahun 2011 itu
kita lebih didominasi dengan istilah namanya revolusi industri 4.0. Kan gitu ya. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai ketika ditemukannya pabrikasi massal atau mesin uap dan seterusnya. Nah, itu dikeluarkan oleh kanselir Jerman di satu kongres di Jerman sana. Kemudian dijadikan tolok ukur bahwa saat ini kita ada di revolusi industri 4.0. Nah, di situ disebutkan bahwa kita sangat tergantung dengan dunia industri dan harus mengikuti ritme industri atau harus mengikuti evolusinya industri. Beberapa negara Asia Timur tidak sepakat, terutama Jepang, dan selisih 1 tahun setelah teori itu dikeluarkan, kemudian Jepang membuat konsep baru namanya society atau peradaban. Nah, peradaban yang disusun oleh Jepang itu disebut sekarang di angka 5.0. Kapan 1.0? 1.0 adalah ketika masa berburu dan apa ya berpindah tempat ya. Jadi hunter and gatherer society namanya. Jadi peradaban di mana kita masih berburu dan berpindah tempat. Itu mungkin ada di zaman es dan sekian abad sebelum Masehi. Pada saat itu kita sudah mengenal teknologi-teknologi dasar untuk digunakan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian karena capek, orang berpindah tempat, kalau musim dingin ke tempat yang panas, kalau musim panas ke tempat yang dingin gitu ya, hidup di gua, perjalanan, terus akhirnya orang capek, kemudian memilih untuk menetap, dan kemudian terjadilah peradaban bercocok tanam atau agrarian society. Itu peradaban kedua. Orang bercocok tanam, kemudian beternak. Ya, jadi tidak berburu tapi beternak. Kemudian ditemukannya mesin uap, kendaraan bermotor, kereta api, rel kereta api, pabrik massal, kemudian menjadikan munculnya peradaban ketiga, yaitu peradaban industrial atau industri. Nah, kemudian peradaban yang keempat adalah peradaban society, yaitu ditemukannya komputer, laptop, handphone, sampai kemudian Android itu muncul. Nah, kita diskusi sampai di sini dulu. Kita sebenarnya ada di peradaban keberapa nih, kan gitu? Peradaban atau society, ya. Society itu nama lain dari peradaban ya. Society keberapa? Nah, kalau kita lihat di Indonesia sebagian besar masih di peradaban 4.0. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita keseharian, kita sudah ada di peradaban 5.0 atau istilahnya kita itu eh, realizing. Jadi realizing itu menjelang atau menghadapi mulai gitu ya. Society 5.0. Tadi sudah disebutkan tentang IoT, Internet of Things itu adalah segala kehidupan kita tergantung dengan internet dan selalu bersama dengan internet. Sederhananya adalah misalnya kita mau tahu ya seberapa kita IoT. Ya, ya ini ada sebagian yang pakai laptop, sebagian pakai handphone ya. Yang pakai laptop mungkin bisa dibuka HP-nya. Mungkin Mbak Ratu bisa dibuka HP-nya ada ya. Kemudian Benar, eh, Mas. eh, ya, di pojok atas bagian atas itu ada tulisan setting atau logo bergerigi ya. Kalau di scroll ke bawah sudah ada setting apa namanya, pengaturan ya, pengaturan ya. Di scroll ke bawah itu ada kebiasaan digital atau kesehatan digital dan kontrol orang tua. Ada nggak? Atau mungkin teman-teman yang lain juga boleh praktek ya. Jadi di klik di pojok kanan atas ada gerigi itu pengaturan, diklik kemudian scroll ke bawah ada kesehatan digital atau kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Diklik aja di situ. Ya, berapa jam kita berada di depan handphone ada di situ semua. Ya, nah, boleh tahu berapa Mbak Ratu? Bentar ya, Mas ya. Nah, atau Mbak Jamila berapa? Nah, kalau dicek, ya, Ini ya, apa eh, screen time-nya gitu ya? Berapa ya lama lihat HP? Di saya sih 8 jam ya. 8 jam. Oke. Nah, itu contoh ya. Saya sih masih 4,5 jam. Nah,
Tapi memang iya di Gen Z itu eh, rata-rata per hari adalah di angka itu di Gen Z ya. Kemudian eh, bagi siswa-siswa bahkan lebih dari itu kalau apalagi mereka yang tidak sekolah gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya satu hari kita punya 24 jam ya dan 8 jam adalah sepertiga dari satu hari kita kan gitu ya kalau kita tidur. Tapi memang kita memang realnya terutama pada beberapa orang kita bekerja menggunakan handphone, kemudian belajar juga menggunakan handphone. Itu yang jadi masalah. Jadi 8 jam juga tidak real itu untuk apa streaming, apa game online kan gitu ya. Tapi enggak. Tapi kita sudah di IoT. Rata-rata di angka untuk orang Gen Z memang 8, bahkan ekstrimnya adalah 8 sampai 12 jam. Nah, kalau kita 12 jam aja itu sudah setengah dari hidup kita sehari loh. Kan gitu ya. Itu disebut IoT. Kemudian big data. Big data itu adalah siapa yang memiliki data, dia akan pemenang. Baik itu untuk bisnis, baik itu untuk kompetisi politik misalnya, atau itu untuk riset-riset misalnya, maka pemilik big data atau orang-orang yang menguasai data, dia akan bisa berbuat atau bisa melakukan sesuatu dengan lebih rigid, lebih tepat, lebih eh, apa ya, lebih kena gitu ya. Kemudian AI kita bisa ngelihat ya. AI adalah ya gampangnya mungkin kalau saya misalnya lihat di sini rata-rata deh misalnya entah itu Melingga, Fitri, Nurul Istiqomah, Ardian, Bella, Rahma. eh Kalian pernah pakai Google Assistant kan untuk mencari sesuatu? Nah, itu adalah AI ya. Kalian pernah mencari seseorang dengan sorry, alamat seorang dengan Google Map kan? Ketika nyari alamat itu adalah AI. Jadi mereka mengarahkan kita belok kanan, belok kiri itu udah kecerdasan buatan. Bahkan ketika lalu lintas melambat pun eh, apa namanya itu terdetek dengan AI di Google Map. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, termasuk robotics ya, kita bisa melihat mungkin kalau di dunia manufaktur ya, saya kemarin mengisi salah satu acara di BBPVP ya, salah satu itu kalau kita di industri tekstil, kalau zaman dulu tekstil itu eh, sorry bukan tekstil apa garmen ya. Jadi misalnya gini, membuat baju anak atau kaos anak dulu itu kan ditarget satu orang sekian baju kan. Kalau sekarang nggak gitu. Satu orang mengoperasionalkan mesin yang sekali jalan mesin ini dioperasionalkan dalam 4 tahap mesin eh, oleh 8 sampai 10 orang aja dia sudah melakukan ratusan baju dalam waktu satu hari. Jadi dia hanya main dengan klik on, klik off, klik on gitu loh. Kalau dulu kan kita benar-benar eh, motong itu manual, motong kain ya. Gitu. Itu contoh bagaimana robotics ya memproduksi sesuatu secara massal eh, apa namanya dengan sekali klik. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu, kita ada di situ. Dan asal diketahui juga teman-teman di sini rata-rata saya lihat dari wajahnya mungkin Gen Z ya. Gen Z tahu nggak Gen Z itu kelahiran tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau boleh tahu misalnya eh, siapa yang mau share Gen Z itu kelahiran tahun berapa sampai tahun berapa? Boleh? Ada? Oke, saya lihat di chatting. Chat banyak ya, Oke, masih good. jam. 98, 97, 97. Oke, ya, ya. 95 sampai 2012. Oke. Kita tarik ada 3 teori besar ya tentang ya makasih 97 sampai 2012. Tapi kalau kita mau tarik rata-rata adalah 95 sampai 2010. Ya. Ada 3 teori besar terkait dengan pembagian generasi. Ah, tahun atau 97 sampai 2010. Jadi stopnya 2010. Setelah itu 2010 sampai 2025 itu adalah gen E alpha. Jadi
adik-adik kita yang saat ini kan 2010 itu sekarang usianya sekitar 14 tahun. Jadi dia SMP sekarang gitu ya. Dan kira-kira 5 tahun ke depan i- apa pekerja lulusan SMK adalah Gen E kan gitu ya. Dan konsepnya udah beda banget. Ya itu udah beda konsep dalam kerja. Nah, di Gen Z ah, nah, makasih ini yang ngasih 06070 nih ya. Itu 97 sampai 2012, tapi itu salah satu teori aja ya. Saya tetap ambil 95 sampai 2010 aja. Nah, generasi Alpha itu 2010 sampai 2025. Kalau kita lihat eh, di rentang itu, berarti saat ini yang bekerja adalah Gen Z. Kemudian bos-bosnya itu adalah Gen Y dan Gen X. Nah, Gen X itu kelahiran kayak saya ya. Saya itu kelahiran 77. Ya, jadi eranya TVRI eh, jauh. Jadi dan sebagian bos-bos muda itu Gen Y gitu ya. Nah, jadi ini kenyataan. Jadi di dunia yang sudah berbasis IoT, AI, Big Data, yang generasi Z itu sudah, kan generasi Z itu nama lainnya adalah I generation atau juga disebut generasi menunduk. Ya, jadi udah kelihatan tuh dari situ. Oh, ini adalah net atau net generation juga. Jadi dari situ udah kelihatan bahwa oh polanya adalah generasi yang hidup dengan internet sekitar 8 jam sehari dan apa dia bukan tidak bisa meninggalkan gadgetnya gitu ya. Dia sudah menganggap gadget adalah sebagai secondary ya, secondary needs atau kebutuhan sekunder. Nah, di generasi alpha itu yang agak parah karena dia sudah semi primer. Jadi orang harus hidup dengan gadgetnya masing-masing. Itu di generasi alpha. Oke, saya tarik dulu di sini. Yuk, berarti ada masalah apa dengan dunia kerja sekarang kan? Karena kita sudah di era peradaban 5.0. Sekarang, oh ya, saya mau kasih tahu nama lain dari peradaban 5.0 itu adalah super smart. 5. Yang tabel nih. Ya. Saya akan mengisi hidup dengan sikap syukur dan sabar yang Uh, yang jadi bocor kalau ya. uh, anu mungkin hujan deras gitu ya, makanya bocor. Jadi ada peradaban informasi di 4.0, sekarang sudah di peradaban 5.0 yaitu super smart. So ya, jadi orangnya pun beda gitu ya. Orang lebih banyak jadi dia dituntut untuk cerdas gitu ya. Aktivitas fisik tidak sebanyak dengan orang-orang di peradaban 4.0. Jadi kesehatannya pun lebih kesehatan dan kebugarannya di bawah peradaban 4.0 karena lebih banyak dengan dunia net generationnya. Oke, saya lanjut dulu. Ini yang dihadapi oleh super smart 5 person, orang-orang yang hidup di era 5.0. Yaitu pertama adalah volatility. Apa itu volatility? Adalah naik turun kayak gambar yang ada di bawah itu loh. Jadi eh, saya ingat tahun 2022 bulan November itu adalah ada salah satu perusahaan di Cina. Dia tiga besar di Cina sampai tahun 2020 sebelum COVID. Kemudian tiba-tiba bangkrut. Namanya perusahaan Evergrande. Jadi itu persis di bawah rankingnya Alibaba. Nah, gimana kita ngerti ya kenapa tiba-tiba bangkrut? Dan sekarang bisnis juga seperti itu. Bagaimana apa ya persaingan bisnis itu misalnya siapa sih ojek online pertama di Indonesia kan bukan Grab, bukan Gojek kan gitu ya, bukan bukan Maxim juga, tapi namanya Uber. Tapi kemana Uber sekarang? Malah hilang. Ya, toko online yang pertama juga namanya OLX. Mana apa ada OLX? Udah nggak ada justru. Dulu kita dirajai namanya Bukalapak. Sekarang apakah Bukalapak? Enggak juga. Setelah sempat Tokopedia naik, kemudian Tokopedia turun geser oleh Shopee, ya. Kemudian Lazada naik, kemudian Shopee naik lagi. Tokopedia kemudian berusaha untuk survive dengan gandeng Gojek, kemudian membuat GoTo. Di sekitar 3 bulan yang lalu, GoTo dianggap gagal
CEO-nya sampai mundur kan gitu ya. Semua CEO malah saya dengar mundur. Ini contoh bagaimana volatility ya. Keadaan tuh bisa naik turun. Bisnis saat ini naik. Artis itu viral bulan ini, bulan berikutnya ngilang gitu ya. Itulah volatility. Volatility itu bahasa kimia. Sebenarnya dia itu artinya menguap gitu ya. Yang kedua adalah uncertainty. Uncertainty adalah ketidakpastian. Jadi kita itu hidup dengan dalam ketidakpastian atau kita sulit untuk membuat kepastian. Yakin kita mau bisnis di bulan apa gitu, kita harus betul-betul apa ya, harus tahu Medan. Tapi setahu-tahunya Medan kita dengan pola di Indonesia, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi besok kan gitu ya. Karena mungkin bahkan taruhlah 10 atau 12 tahun yang lalu orang nggak kepikiran kok kita punya ibu kota di luar Jakarta kan gitu ya. Hari ini kita udah punya ibu kota di sana dan apa namanya dan Mbak Ratu udah bukan jadi orang daerah kota gitu ya. Jadi misalnya gini ya, ada orang Jakarta datang ke Kalimantan, kemudian ditanya sama orang Kalimantan, dari mana Mas? Ya, dari Jakarta. Oh, orang Kalimantan cuma bilang, oh orang daerah gitu kan gitu ya. Karena ibu kotanya udah di sana kan itu ya. Berbeda ya, Mas. Ya udah beda gitu. Jadi uncertainty, kita pernah mengalami ketika COVID-19 ya. Masih ingat mungkin waktu itu setiap kebijakan namanya PPMB atau kita itu boleh keluar rumah apa enggak, kemudian besok sekolah 50%, 50% atau masih work from home gitu, ditentukan setiap hari Senin malam. Jadi ada salah satu menteri yang selalu mengumumkan setiap Senin malam, besok kita statusnya adalah PPKM level 1 misalnya. Oh, berarti kita nggak boleh keluar rumah. Terus besok pelonggaran ya sudah PPKM level 3 gitu ya. Oh, kita udah boleh ke sekolah tapi 50%. Bayangkan kita untuk menghadapi kehidupan kita ditentukan oleh setiap rapat satu lembaga yang sampaikan setiap Senin malam gitu ya. Jadi luar biasa ketidakpastian kita untuk apa ya berkehidupan pun diatur gitu ya. Tapi memang itu yang terjadi dan itu bukan hanya di Indonesia ya, di negara lain juga seperti itu. Itulah ketidakpastian. Jadi kita juga kemarin saya narik mahasiswa KKN dari Hong Kong, kemudian ada isu apa cacar monyet. Wah, itu mulai tuh ya kita udah nih, gimana nih yang dari Hong Kong harus apa karantina dulu? Nggak perlu karantina ya. Itu cacar monyet beda sama COVID gitu ya. Jadi, nah itu contoh ya, artinya ketidakpastian. Yang berikutnya adalah complexity, bahwa sekarang apapun bisnis ataupun bekerja, kita nggak bisa sendirian. Ya, siapa yang bekerja sendirian justru dia yang kemudian rentan untuk apa tersingkir gitu ya. Jadi dia butuh networking, collaboration dan seterusnya. Terakhir adalah ambiguity, ketidakjelasan. Jadi kadang-kadang ada aturan yang tumbang tindih, ada kebijakan yang tidak jelas kan oleh pemerintah pusat boleh, pemerintah daerah nggak boleh. Oleh pemerintah pusat nggak boleh, pemerintah daerah boleh, misal gitu. Atau kebijakan di atas kayak gini, di bawah kayak gini. Begitu pula perusahaan. Bos bilang gini, nanti level middle manajernya bilang gini. Nah, situasi itu adalah tantangan dan memang nggak bisa dihindari. Era VUCA ini, era yang akan kita hadapi sampai ke selanjutnya. Nah, era ini yang mulai bikin stres ya. Kita mungkin misalnya menghadapi eh, bos yang sulit untuk apa namanya karena beda generasi dan seterusnya. Ya, saya percepat sekarang. Nah, disinilah kita mulai harus melaksanakan namanya kerja keras, hard working, ya. Kemudian kita juga harus mengalami kerja dengan sejahtera, kerja dengan positif, kerja dengan ikhlas, kerja dengan cerdas, kerja dengan sehat, kerja dengan balance, kerja dengan berkelimpahan. Saya hanya mengambil teori tentang super smart person saja ya, meskipun ini teori apa dari luar tapi kita pakai dulu. Jadi gimana nggak kerja keras? Sekarang orang kerja bisa 24 jam dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian juga orang kerja dengan stres dan target. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dulu upah itu adalah orang yang bekerja
sesuai dengan jam kantor kan, 8 jam atau 7 jam sehari. Sekarang nggak gitu. Coba lihat Undang-Undang Cipta Kerja. Ada upah yang diberikan sesuai dengan produktivitas. Jadi kalau dia bisa jual 10 sepeda motor per bulan, itu upahnya beda dengan yang jual 20 sepeda motor per bulan, kan gitu ya. Nah itu contoh. Kemudian bekerja dengan insecure gitu ya. Jadi karena apa selalu ada tantangan setiap tahun, setiap bulan ada kompetisi, ada kenaikan target, ada bos baru, kayak gitu ya. Kemudian juga kerja, nah ini juga kerja juga sebagai ibadah gitu ya, sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian juga kerja dengan kreativitas yang tinggi, ya, dengan pengambilan resiko yang tinggi juga gitu ya. Itu. Kemudian juga bekerja dengan lifestyle yang tinggi juga gitu ya. Makanan yang kita makan, kita sekarang makan aja mikir gitu ya, dan perlu diposting apa enggak gitu ya. Uh, Istirahatnya juga kurang. Sport juga sudah bukan menjadi bagian dari hidup kita misalnya. Kerja dengan circle yang positif, ya, vibes-nya. Jadi apa ya? uh, nggak pengen ada masalah psychological gitu ya. Kemudian kerja dengan apa salary dan juga salary itu apa itu gaji ya atau pengupahan yang cukup. Kemudian apa namanya mengcover keinginan untuk berprestasi kita. Mohon maaf ini teori aja. Saya langsung ke ininya aja. Nah, akhirnya muncul yang namanya stres dan burnout ya. Kenapa? Karena terlalu banyak tuntutan ya. Sementara pola pola kita ada namanya gap generation yang muda pengen diperlakukan sebagai teman, yang tua masih sebagian masih direction. Directionnya itu adalah komunikasi atasan bawahan. Nah, eh, yang tua juga kadang-kadang ngerus dada karena karyawan yang muda sering pindah-pindah kerja kan gitu ya. Kemudian juga ada istilah namanya muntaber. Ya, muntaber itu adalah mundur tanpa berita. Ya, tiba-tiba besok nggak kerja, ditelepon, maaf Pak, saya udah keluar. Ini karena memang attitude-nya juga beda dan menganggap berbeda dengan era lama gitu dalam konteks etik ya. Karena di sini ketika aku udah nggak well-being di sini, ngapain aku kerja di sini keluar gitu ya. Nah itu jadi ini saya juga tidak menyamaratakan semua generasi, semua orang ya. Artinya di beberapa keluhan dari beberapa HRD kan seperti itu. So far pasti banyak orang yang masih apa namanya berusaha untuk komit dengan perjanjian kerjanya atau komit dengan kontrak kerjanya kan gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Eh, tapi situasi itu membuat banyak hal ya. Itu saya kalau saya ngomong sehat mental atau ya orang stres atau burnout juga itu nggak melulu pada bawahan ya, pada atasan-atasan juga mengalami itu. Nah, kita lihat stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Stres itu apa sih? Stres itu adalah respon yang tidak spesifik di dalam tubuh kita karena berbagai macam tuntutan atau stres itu bahasa Inggrisnya kan tuntutan ya. Jadi respon kita terhadap situasi di lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Karena apa? Karena banyaknya tekanan, tuntutan, dan seterusnya. Menariknya, stres itu nggak semuanya negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa positif? Ini, kalau stres itu eh, negatif, contohnya pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu kan stresnya eh, positif, ya kan? Kan dia berkompetisi. Justru nggak seru kalau satu pemain satu apa namanya bola kan gitu ya pasti eh, apa namanya nggak seru kan gitu ya. Nah, terima kasih Ulfah Nurfaidah betul nyarinya pengganti mendadak. Nah jadi banyak akhirnya eh, tantangan-tantangan di pekerjaan yang membuat kita stres. Nah ketika stres ini meningkat salah satu yang muncul adalah burnout yaitu kelelahan atau ada physical exhaustion, emotional exhaustion, dan mental exhaustion. Apa itu exhaustion? Exhaustion adalah kelelahan yang amat sangat sampai mempengaruhi fisik. Jadi sampai pegel-pegel. Jadi pulang kerja pegel, vertigo gitu ya. Itu burnout ya. Dan itu kalau sudah berulang, ciri-cirinya misalnya ketika tekanan kerjanya meningkat, ketika ada konflik, ketika ada kompetisi yang levelnya tinggi, maka Anda sudah mulai burnout.
Dan memang tidak semua pekerjaan beresiko burnout. Pekerjaan yang rutin, misalnya perawat atau apa namanya karyawan pabrik yang rutin cenderung uh, ti- tidak mengalami burnout kecuali pekerjaannya di luar kapasitas dia. Maksudnya pekerjaannya sebenarnya ringan tapi dia kapasitasnya nggak sampai situ gitu ya. Nah itu contoh. Nah kita lihat dampak negatif negatif karena stres dan burnout ya untuk yang stres misalnya distress ya distress itu yang merusak nih. Ada hambatan komunikasi, ada masalah dengan produktivitas, bahkan penurunan produktivitas perusahaan dan seterusnya. Nah, jadi itu saya lanjutkan ke slide berikutnya. Terus gimana nih dengan situasi kayak gini kan gitu. Nah, kita mulai mengenal nih kesehatan mental ya. Nah, oke, sehat mental itu apa sih? Ya, ketika seseorang nih orang merasa well-being. Nah, ini bahasa well-being ini di Indonesia kan agak susah nih. Sejahtera. Sejahtera itu ya happy, happy eh, dan asik-asik aja gitu. Itu sejahtera. Sejahtera itu kaya nggak mesti kaya juga gitu ya. Sejahtera itu happy aja kan orang happy nggak mesti kaya gitu ya. Tapi asik gitu ya. Karena ada orang kaya yang nggak asik juga gitu ya. Gitu ya. Kemudian menyadari potensi yang dia miliki. Jadi aku punya kelebihan ini, aku punya kelemahan ini, dan aku tahu aku harus ngapain kan gitu. Kemudian mampu menanggulangi tekanan hidup. Ya, jadi eh, di dalam diri seorang sebenarnya orang itu tercipta dengan namanya coping stress. Coping stress itu atau strategi coping. Jadi orang itu punya cara dalam dirinya untuk bagaimana dia itu nggak stres sebenarnya. Dan itu sudah bagian satu paket dalam dirinya. Ya, sebagai sebuah keunggulan sebagai seorang apa ya khalifah lah ya gitu ya. Jadi dia itu mampu menangani dan manusia itu diciptakan adalah fi ahsani taqwim sebaik-baiknya penciptaan manusia. Jadi sebenarnya manusia itu sudah kelebihannya ada, kekurangannya ada dan itu digunakan untuk menanggulangi tekanan. Jadi kayak sudah natural karena kita sejak kecil juga belajar apa merangkak, berdiri, berjalan, berlari, kemudian ada sepeda, naik sepeda, ada sepeda motor. Nah, itu kan selalu ada tekanan, tapi normal dan dia selalu berusaha. Ketika naik sepeda pertama kali jatuh, bangun lagi kan gitu. Itu kan dia sebenarnya bisa punya coping, cara menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian bekerja secara produktif. Ini orang sehat mental dulu. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang produktif. Jadi kalau ada orang yang dia nggak produktif, dalam artian berat bukan wah aku nganggur berarti nggak produktif, nggak juga. Produktif itu sebenarnya dia bisa menghasilkan sesuatu. Cuma masalahnya adalah ada tempat untuk memproduksi itu enggak kan gitu ya. Jadi gitu. Kemudian mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Jadi itu disebut sehat mental. Nah, orang yang sehat mental, ini kita lihat, orangnya itu bisa merasakan senang dan puas. Jadi dadanya, apa ya, dahinya tidak berkerut, apa, senyum mengembang. Jadi di bawah matanya itu ada apa lekukan habis tertawa matanya berbinar bibirnya itu kesami itu kan ciri-ciri orang senang gitu ya senang dari wajah aja kemudian eh, apa ada kepuasan gitu ya degup jantung di dada nggak begitu ini apa ya tegang gitu ya kalau ditensi nggak tinggi antusiasme dalam menjalani keseharian jadi pagi hari itu senang ini orang sehat mental kalau orang pagi hari lah ngode maning gitu bahasa Banyumas ya tahu nggak Mbak Ratu artinya Apa tuh, Mas? nah, ngode itu artinya kerja gitu. Oh, Kalau orang kerja Banyumas lagi gitu. ya ngode maning gitu ya kan orang Banyumas ya Ya. kerja lagi kan gitu ya nah itu ah, jadi menghadapi hari Senin itu kayak aduh ya, Aduh, ya, banyak tarik nafasnya ya, Mas ya biasanya. benar. Dan kayaknya nggak sabar untuk segera Sabtu Minggu lagi kan gitu. Jadi dia nggak menikmati kehidupan, nggak menikmati tantangan kerja gitu ya. Nomor tiga, mampu memaknai stres hidup. Jadi dia itu
kan tadi stres ada yang negatif ada yang positif. Nah, dia itu kalau you stres itu stres yang membahagiakan. Jadi, oh alhamdulillah aku sampai target. Sebelum mencapai target dia pasti stres kan gitu ya. Dia bisa mengambil hikmah gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin aku apa namanya ada challenge sekarang aku dapat rezeki misalnya kayak gitu. Kemudian bisa resilient, bisa bangkit ya. Jadi nggak bisa tahan banting gitu ya. Jadi nggak cengeng, nggak cepat nyerah kayak orang main game ya. Dia kan ada challenge terus gitu ya. Dia udah bangkit lagi kalah, oh ya udah mulai lagi, itu namanya resilient sebenarnya meskipun di dunia maya. Kemudian mampu mengaktualisasikan diri, jadi dia pengen apa itu dia lakukan, itu namanya aktual ya, dari kata act. Kemudian fleksibel dan agile, jadi orangnya itu bisa apa ya, ya menyesuaikan keadaan gitu ya. eh Bisa eh, selalu mencari celah, cara eh, lin kalau agile itu kan lincah ya, jadi lincah cari celah gitu ya. Equilibrium, jadi dia mengalami keseimbangan baik dalam bekerja, beribadah, dalam berkeluarga atau bermasyarakat, itu dia punya keseimbangan yang baik. Jadi nggak dikalahkan salah satunya atau semuanya, atau apa namanya, ada yang membuat dia itu merasa bahagia di satu saat misalnya sedang bekerja tapi tidak merasakan ketika bermasyarakat misalnya gitu. Well rounded ya, dia berkembang baik karena pengalamannya gitu ya. Kemudian perhatian terhadap diri sendiri, eh, dia itu punya namanya self care. Jadi gini, yang paling baik dalam sehat mental itu adalah dia itu fokus pada diri. Tidak fokus pada apa yang dikatakan orang lain, meskipun apa yang dikatakan orang lain itu harus jadi masukan bagi dia. Dan dia seimbang gitu ya. Jadi nggak misalnya orang lain punya ini terus dia pengen punya ini, atau gini deh, ada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu diri kita. Contoh, eh apa namanya, eh ada yang punya rumah tipe 27, kemudian punya istri, punya anak dua atau tiga gitu ya. Kemudian ada teman kantor datang, kemudian datang ke rumah terus bilang, ini kamu tinggal di sini gitu ya. Rumah tipe 27 ini dua kamar doang, kamu kan anaknya tiga kan gitu ya. Nah gitu ya. Terus orang yang nggak bisa self care, dia langsung terbebani dengan kata-kata itu ya. Jadi dia langsung, oh iya ya rumahku sempit. Jadi dia langsung rumah yang selama ini dia tidak ada masalah, kemudian jadi masalah gitu. Selama ini fine fine aja gitu ya, karena dia ngelihat pandangan orang lain terhadap ukuran dia gitu deh. Orang lain beli ini dia merasa susah. Ada HP terbaru dia merasa ada. Jadi nggak fokus pada diri sendiri, itu fokus pada apa ini. Menariknya ini terjadi pada Gen Z ini, hati-hati ya para Gen Z. Nah, saya pernah ada seorang mahasiswa kan dia posting, saya like kan. Kemudian selisih nggak sampai setengah hari ya, sore hari dia posting, pagi harinya udah dihapus. Saya tanya sama dia kan, kenapa kamu hapus? Gitu. Yang like dikit, gitu. Halo, emang ada yang salah dengan yang like dikit? Tapi bagi kalian Gen Z emang itu penting gitu ya. Itu kayaknya kayak menodai gitu ya. Terus dia bilang kontenku kayaknya nggak asik. Harus aku evaluasi. Bagusnya dia mengevaluasi. Jeleknya adalah, why, kenapa kamu harus melihat pandangan orang lain gitu loh? Ya udah posting-posting aja kalau kamu merasa itu hal yang positif gitu ya. Itu yang saya bilang, kadang-kadang kita menjadi nggak sehat mental dalam hal ini. Kenapa overthinking? Karena kita terlalu banyak yang dithinking gitu loh. Jadi kita over. Terakhir, paham dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Bahasa yang lain namanya efikasi diri. Jadi kita paham apa yang kita miliki dan kita yakin dengan kemampuan ini kita bisa berbuat sesuatu. Oke. Nah, problemnya tadi ya, hasil penelitian mengatakan 32% orang mengalami depresi karena kerja, 29% laki-laki, 26 orang yang usia remaja, baik untuk kerja maupun pendidikan atau yang lain. Saya percepat. Kemudian ini masalah ya, kesehatan mental yang dialami oleh banyak orang Indonesia. Ternyata paling banyak adalah mood swing. Ya, saya sih sebenarnya merasa yang benar swing mood ya, karena
mood yang bergoyang kan, or mood yang apa namanya pindah kutub gitu ya. Eh Mood swing ya. Jadi pagi ketawa-ketawa, siang nangis ya. Itulah ya, terlalu mudah untuk menelan banyak informasi dari sosial media kayak itu. Kualitas tidur atau nafsu makan berubah, kelelahan yang parah ini gejala-gejalanya yang paling banyak ya. Kemudian merasa bingung, pelupa, mudah tersinggung, dan seterusnya sampai paling bawah itu bahkan bisa melakukan kekerasan gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana orang memilih untuk sebagai gejala. Nah, kemudian, nah ini yang eh, masalahnya juga eh, ketika dia apa ya mengakses bantuan ya. Jadi sebagian besar itu merasa harus mengatasi sendiri aja deh gitu ya. 19,2% nggak tahu aku mau nyari bantuan kemana. 15,4% merasa masalah akan membaik dengan sendiri. Kok ya paling ya balikan maning kan gitu ya. Itu bahasa Banyumas. Kemudian biaya mahal atau kita nggak mau membayar jasa atau layanan. Atau aku nggak mau cerita nanti nanti di label sama orang lain itu 7,5%. Atau aku ada mau ke layanan tapi ada hambatan itu 4,4%, entah ekonomi, entah jarak kayak gitu ya. Tidak bisa membuat pertemuan dengan layanan psikologi. Nah, itu juga enggan mendiskusikan masalah. Ya, ada orang-orang yang memang misalnya karena introvert, karena dia tertutup gitu ya. Atau menolak hadir karena ini yang saya alami ya. Banyak orang tua membawa anak remajanya ke biro layanan psikologi. Nah, masalahnya remajanya nggak mau sebenarnya gitu ya, tapi dipaksa. Dan ketika hadir di sesi, dia merasa nggak ada masalah dan menolak untuk bercerita, dia akan blocking gitu ya. Dan itu sebagian besar ya saya atau kita ya orang psikologi mungkin Mbak Ratu juga, ya kita cuma hanya bisa memotivasi orang untuk bercerita dan apa probing kita hanyalah pada apa yang bisa dia sampaikan. Nah, bisa jadi itu eh, apa namanya konseling yang sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban si anak gitu ya. Jadi ya sudah selesai, kita hanya bisa ngasih sedikit advice, tapi lepas dari itu mereka blocking. Nah, mereka yang menolak ini juga karena memang nggak merasa butuh atau memang merasa tidak ada cerita atau karena bukan keinginan sendiri datangnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kesehatan mental dan support system saya mau cerita sedikit bagaimana agar sehat mental. Nah, ini kita. Yang pertama adalah secara fisik ya. eh, Kita cukupi itu namanya nutrisi. Meskipun kita ngomong nutrisi itu apa sih? Apa yang kayak di kemarin apa ya program makan siang itu ya. Harus ada kalorinya, harus ada protein nabati. Jadi ya itu ya itulah yang penting jangan terlalu sering makan junk food ataupun yang tidak begitu bermanfaat. Kemudian exercise ya, olahraga gitu ya. Kemudian sleep, istirahat. Nah, ini fisik. Fisik butuh tiga hal ini. Tapi sayangnya kita kadang-kadang menzolimi baik nutrisinya maupun bahkan olahraga gitu ya. Saya ngelihat olahraga terutama pada cewek-cewek ya karena saya sering diskusi sama mahasiswi. Kapan kamu olahraga terakhir? Ya kelas 3 SMA lah. Malah kalau kelas 3 SMA fokus pada ujian ya rata-rata sampai kelas 2 SMA itu yang namanya olahraga. Setelah itu ngapain olahraga kan gitu. Katanya gitu. Jadi olahraga kok karena pelajaran gitu ya. Enggak dong ya ini ya. Olahraga itu karena tuntutan kita. Kita harus sehat, harus bugar kan gitu ya. Itulah kenapa lemak-lemak cepat menonjol di bagian pinggul saya bilang gitu. Nah, ini. Kemudian sleep juga. Berapa sih jam istirahat sehari gitu ya? Oke, makasih Septian Lifestyle. Oke ya, jam istirahat untuk orang produktif. Halo, untuk orang produktif ya. Ini gini, orang usia uh, sam- pelajaran kelas 3 SD ya. Saya ingat kelas 3 SD itu ada pelajaran berapa jam tidur. Itu 8 jam, betul. Sampai SMP, sekitar usia 12 tahun.
sampai 15 tahun. Anda apa? Kemudian setelah itu sebenarnya usia 12 sampai 17 atau 18 tahun Anda cukup tidur 7 jam. Nanti ketika Anda usia produktif, ya usia 18-20 sampai usia 45 tahun, sebenarnya Anda tidur cukup 6 jam. Kecuali Anda habis olahraga. Atau betul-betul habis beban kerja yang berat gitu ya. Tapi secara standar orang tidur 6 jam cukup untuk orang-orang usia produktif. Justru kalau dia tidur terlalu lama, apa namanya, tidak begitu baik. Contohnya gini, kalau Anda tidur 8 jam sehari, itu artinya Anda memanfaatkan sepertiga hidup Anda adalah tidur. Kalau Anda tidur 6 jam sehari, ingat ya, Anda memanfaatkan seperempat hidup Anda untuk tidur. Jadi 3/4 yang lain bisa produktif, bisa untuk ibadah, bisa untuk yang lain gitu ya. Maka zaman dulu itu orang mensegerakan tidur sekitar jam 9 dan mensegerakan bangun sekitar jam 3 untuk tahajud. Kan itu. Itu 6 jam pas enak gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, itu tidur ya. Jadi antara nutrisi, kemudian olahraga, dan tidur. Untuk mental juga gitu. Kita ada mindfulness. Ya, kita ada self talk. Apa sih self talk? Self talk itu adalah kita berbicara dengan diri sendiri. Ya, kayak ada film Tom and Jerry yang di sebelah kanan dan kirinya itu ada kayak apa ya? Bukan malaikat ya. Jadi yang satu di atasnya, di atas kepalanya ada lingkarannya, yang satu sebelah kini itu ada tanduknya kan gitu ya, bawa tombak. Nah itu self talk gitu ya. Ya, jadi kita itu sering-sering aja self talk pada diri sendiri. Apakah perlu dilakukan atau tidak? Apakah ini baik atau tidak gitu ya. Nah, self talk terapi. Oke, dalam diri kita mindfulness, kita mindful ya, mencerahkan diri sendiri, kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita gitu ya. Kemudian dalam secara emosional kita coba bersyukur, ya, gratitude. Ya, kita membuat hal-hal yang untuk pencapaian dalam hidup kita itu kita bikin jurnal. Ya, jadi jurnal nggak harus ditulis sih, tapi oh alhamdulillah aku hari ini sudah mencapai di level ini, syukuri besok aku harus lebih baik lagi. Itulah kenapa ada sunnah hari esok harus lebih baik dari hari ini agar kita menjadi orang yang beruntung. Oke, spiritual, spiritual ada yang menggunakan meditasi, nature yoga. Oke, mungkin untuk yang Muslim ya sholat, zikir, ya, sepertiga malam terakhir, nangis di atas sajadah, sujud itu enak banget. Itu ya untuk spiritual agar kita bisa sehat mental, kita bisa ngeluarin unek-unek pada apa orang-orang terdekat, pada Sang Pencipta itu spiritual. Intelektual juga gitu, kita selalu membaca dan membaca ini bukan membaca sembarang baca, maksudnya meskipun semua hal dibaca itu bagus, tapi membaca itu adalah sesuatu yang menjadi asupan positif, gitu ya. Dan kita itu mempelajari sesuatu yang baru, sehingga kita itu selalu ada hari ini satu kosakata bahasa Inggris baru, satu ilmu baru tentang komputer gitu misalnya dan seterusnya. Kemudian memiliki hobi. Nah, untuk memperkuat intelektual sebaiknya ya sering-sering ikut pelatihan yang sifatnya knowledge. Kemudian environment kita juga gitu. Bagaimana agar sehat mental? Kita hidup bersih ya, hidup bersih, teratur, bosan dengan kamar, tempat tidur di dekat jendela digeser, selisih 3 bulan lagi ganti gitu ya. Kemudian juga kita safety, jangan sampai kita hidup dengan risiko baik di tempat tinggal, di kamar dan seterusnya. Apalagi kita hidup di tanah bencana, di bukan tanah bencana ya, di negara swalayan bencana ya, yang apapun bencana ada di negeri ini gitu ya. Jadi kita harus apa adaptif dengan lingkungan kita. Kemudian sehat mental berikutnya caranya gimana? Ada boundaries connection. Kita melakukan memperbanyak circle-circle kita gitu ya, yang positif terutama karena mencari menghindari hal yang toksik gitu ya. Yang toksik-toksik kita hindari sejauh mungkin. Kalau toh nggak bisa dihindari ya mengurangi intensitas. Karena kadang-kadang toksik itu ada di tempat kerja, ada di masyarakat, ada di keluarga kan gitu. Kemudian juga sehat mental adalah finansial. Lalu seberapa kita sering menabung, bagaimana kita melakukan saving, itu akan membuat kita itu akan secure ketika menjalani hidup gitu ya. Karena kalau kita selalu hidup pas-pasan, foya-foya ataupun apa namanya
pas-pasan bukan karena gajinya kurang ya, tapi karena kita terlalu sering ngelihat yang ada di aplikasi online. Masalahnya itu ya. Coba itu aplikasi dihapus saja, insya Allah hidupmu tenang gitu ya. Nggak perlu nyekrol-nyekrol. Oke ya, baik. Nggak bisa tidur jam 9 bangun jam 3 soalnya tengah malam paksa minta lembur. Oke ya. Dan ini sekarang banyak tayangan itu sampai malam gitu ya. Indonesian Idol itu selesainya sering loh jam 12:30, jam 1 gitu ya. Saya nggak ngerti ya kenapa mereka mendesain kayak gitu. Eh, Penggemar MU juga gitu ya, ya. Main sepak bolanya juga jam segitu kan gitu ya. Apalagi kalau itu ya Pak, gambar bola nih. Nah, iya, apa namanya? Mana MU sedang kalah terus lagi gitu ya. Oke ya, baik itu kira-kira. Kita oke. Nah, saya akan ini sekilas saja. Kita coba bisa melakukan namanya self care. Ini apa itu self care? Ya, kita peduli sama diri sendiri. Kita fokus pada diri sendiri. Tadi sebenarnya sudah ya saya sampaikan. Jadi kita siap sering-sering kita menyendiri untuk sesuatu yang sifatnya tarik nafas, istirahat, spending dan itu sendiri aja. Ya, ketika kita bersama orang lain yang terutama bikin suntuk atau itu menjadi penyebabnya kita menyendiri dulu kita spending time kemudian jadi apapun yang kamu selamatkan diri sendiri dulu ya kemudian tanyakan pada dirimu apa yang sebenarnya kamu butuhkan jadi nggak semua mua yang pada diri kamu itu nanti apa harus dipenuhi gitu ya yang paling prioritas apa sih karena kadang saya punya temen yang keinginannya banyak banget gitu waktu saya telusuri dan itu membuat hidup dia nggak nyaman sampai dia itu mengalami insomnia. Jadi saya akhirnya tarik dari sekian banyak itu ya karena dia salah satu klien ya. Kamu prioritas, yang lain diikhlasin gitu ya. Tolong yang lain diikhlasin nanti. Nanti kamu akan nyaman hidup kamu. Nah itu jadi tanya pada dirimu apa yang paling paling ingin kamu wujudkan dan itu kamu lakukan dulu satu persatu gitu ya. Setting boundaries, staying oke. Saya mau ke layanan yang ini aja ya, yang terakhir ini aja bahwa kalau ketika kamu nggak bisa menyelesaikan semua itu ya nggak bisa memaafkan, nggak bisa nih melakukan sesuatu, yuk kita cari pertolongan. Kemana kita cari pertolongan? Nah, saya sediakan satu layanan eh, oh ya, sebagai support system. Support system itu apa sih? Orang-orang yang bisa membantu di sekitar kita. Sebenarnya kita harus menciptakannya itu gini, teman-teman kita dulu dong, keluarga kita dulu dong, kan itu. Diperbanyak eh, apa sebagai orang-orang yang ketika kita mau nangis mereka siap nampung apa keluhan kita dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau enggak, nah ini kita di HIMSI itu ada namanya layanan sejiwa. Jadi silakan telepon 119 extension 8. Ini ada psikolog-psikolog jaga. Kebetulan saya salah satu di dalamnya. Nah ini untuk umum. Meskipun juga banyak layanan yang lain, mungkin cuma juga termasuk rumah apa cahaya dan yang lain. Jadi apa namanya kalau ini yang kalau memang karena berbatas ya dan kita juga lebih afdol sebenarnya tetap ketemu gitu ya dalam hal tertentu yang masalahnya tapi kalau memang nggak mungkin nah itu adalah layanan jiwa nah ini juga dari riset kita itu menariknya 30% dari masalah yang diceritakan adalah masalah-masalah atau yang dicurhatkan masalah-masalah yang eh, sifatnya at workplace atau apa 30% at workplace, 25% at school gitu ya. Ini yang menariknya. Jadi meskipun awalnya dulu hanya untuk layanan selama COVID. Oke, mungkin itu saya tidak banyak. Nanti saya kalau ada masalah yang ada di alami teman, justru itu yang penting untuk kita kulik atau mungkin apa yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke, mungkin itu nanti slide-nya ada di apa namanya, ada di share ya. Eh, Waktu saya kembalikan pada Mbak Ratu dulu, meskipun ini banyak chat yang menggelitik untuk dibahas. Iya, oke Mas Ung, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat-sangat
Sangat-sangat jelas, menambah sekali tentunya ilmu-ilmu bagi kita semua. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke sharing question and answer ya, Mas Ugung ya. Boleh. Boleh, oke. Kalau gitu mungkin bisa di raise hand dulu ya. Kita pilih dari teman-teman yang raise hand. Nah, ini udah ada namanya untuk Kak Anindita Sawitri, udah raise hand pertama. Mungkin boleh nyalakan kameranya. Silahkan open mic juga. Silahkan tanyakan mungkin. Atau ada yang mau di-share? Oh, Assalamualaikum Mbak Ratu. Saya pakai handphone ya Mbak untuk nanya. Saya dua, Dua Dua device. device ya. ya dua device pakai. Gini Mbak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Mbak Ratu, kita ketemu lagi nih Mbak. Kemarin materi apa ya? Saya sempat ini juga apa namanya? Sempat bertanya juga sih mengenai kesehatan mental gitu. Oke, boleh silakan Mbak Anindita. Ini Mas Ugung, saya curhat sedikit boleh ya? Oke. Iya Mas Ugung, perkenalkan nama saya Anin. Basicnya saya seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta nih Mas. Hmm. Oh, jadi kita flashback dulu 1 tahun belakang nih Mas. Eh, saya setiap bangun tidur mau berangkat kerja, orang seharusnya happy ya Mas ya. Saya Hmm. enggak 1 tahun belakangan. Saya sudah bekerja di perusahaan tersebut dari 2017, kira-kira 7-8 tahun ya, 7 tahunan. Nah, 1 tahun belakangan ini, Mas, saya bangun tidur itu kayak nggak mau berangkat kerja aja, Mas. Hmm. Berat aja pikiran saya mau melangkah, mau beres-beres, mau pergi ke kantor itu berat, Mas. Nggak Hmm. tahu kenapa gitu kan. Tapi setelah sampai kantor, saya duduk di meja kerja saya happy. Ya Hmm. udah, kayak biasa aktivitas saya kerja aja gitu, Mas. Happy saya, Mas. Hmm. Pulang, masih happy tuh, mood saya masih baik. Setelah itu bangun tidur keesokannya kayak gitu lagi Mas, 1 tahun belakangan. Jadi 1 tahun belakangan nih saya mau coba ke psikolog sih sebenarnya, cuman waktunya kali ya belum sempat. Yang ingin saya tanyakan Mas, apakah wajar saya itu memanipulasi pikiran saya? Oh, itu wajar kok Nin, namanya orang kerja gitu kan. Saya manipulatif tuh setiap hari, setiap hari. Tapi makin ke sini kok makin capek ya Mas ya rasanya itu. Makin gimana ya? Kalau dibilang liburan, saya liburan. Cuman saya nggak Hmm. menikmati itu, Mas. Hmm. Liburan saya itu nggak saya nikmatin gitu. Apa namanya tuh? Nanti besoknya masuk kerja lagi, mood saya jelek lagi tuh. Mau berangkat kerja. Nanti di meja kerja happy lagi gitu, Mas. Gitu Boleh saya terus. probing nggak? Gimana tuh, Saya Mas? tanya ya. Hmm, Oke. Yang pertama adalah karena pada prinsipnya tidak hmm, ada asap tanpa api. iya. Kamu ingat nggak 1 tahun terakhir itu apa yang membuat pertama kali kamu merasa situasi kerja atau apa siklus kerjamu seperti itu? Dikarenakan target saya semakin besar sih, Mas. Oke. Eh, Jabatanmu juga makin tinggi. Enggak. Enggak. Oke. Lebih banyak mulai ada konflik dengan lingkungan di kantor atau Ada. enggak? Gimana? Mulai lebih banyak konflik lingkungan dengan teman-teman atau enggak mesti toksik ya. Konflik aja sih, konflik kadang-kadang karena target. Ada sih Mas, komunikatif nggak lancar antara saya dan pimpinan atau saya dan rekan gitu kan, atau misalnya sesama staf saya apa namanya argumen kami kadang ini apa namanya kadang bentrok gitu Mas. Oke. Baik. Saya stop di sini dulu sebelum saya lanjut ya Pak. Satu, kebanyakan orang apalagi dirimu sudah melewati 5 tahun pertama ya. Ya, Tadi 8 tahunan ya. hampir tahun depan mau 8 tahun. Nah, 5 tahun pertama. Nah, 5 tahun pertama, 5 tahun kalau kita sih di dalam industri itu orang bertahan 5 tahun di posisi yang sama, dia akan mengalami kejenuhan. Dia butuh situasi baru sebenarnya. Itulah kenapa rotasi, rolling itu
memang kita desain setiap 5 tahun di posisi apapun. Istilah kita namanya biar dia mengalami, selain mengalami apa namanya variasi, namanya task variation, dia juga mengalami namanya enrichment dan enlargement gitu ya, situasi-situasi pengayaan pekerjaan sehingga ada orang pengetahuan baru dan seterusnya. Satu itu ya mungkin barangkali ada di situ. eh Apa namanya, posisi kamu di situ terus? Eh, pernah 1 kali promosi, Mas. Sorry. Oh, satu kali promosi. Ya. Sekarang punya anak buah atau tidak? Oh, nggak ada. Enggak. Oke, baik ya. Oke, nah yang selanjutnya sebenarnya tadi saya justru tertarik dengan klaim dirimu bahwa kalau kamu refreshing, kayak apa tadi namanya? Biasa aja, Mas. Ya udah kayak kalau healing kan mungkin kita menemukan suasana baru atau feel baru tuh berangkat kerja besoknya udah masih happy, energi full gitu kan, Mas. Saya mungkin ada charger dalam diri saya mungkin sekitar 5% gitu, nanti ya udah drop lagi gitu. Emosi, bukan emosi ya, Mas, ya. Mental untuk kerja saya tuh gimana gitu, Mas. Oke, ya. Sebenarnya enggak sih. Saya ngelihat dari kata-katamu sendiri, dirimu ketika tadi mengatakan memanipulasi, kemudian ini Ya. memang terlalu banyak klaim ya, self labeling. Saya nggak ngerti ya. Ada 2-3 kali dirimu itu ngeklaim atau nge-label pada diri sendiri. Misalnya sampai ke refreshing aja, aku nggak mendapatkan apa yang aku ingin. Jadi kayaknya dirimu tuh udah tahu sebenarnya ada masalah dan udah tahu juga itu masalahnya di situ gitu ya. Nah, sebenarnya gini, saya tapi tertarik dengan refreshingnya karena saya teman. Salah satu aja gini ya, refreshing. Itu mengulang, fresh itu atau kembali ya. Fresh itu segar. Harusnya refreshing membuat kita segar kembali. Ini, Nah, dalam artian tadi dirimu udah bagus tuh, bisa ngukur 5% ngecas itu hebat. Artinya saya aja nggak pernah ngukur ya. ini kurang lebih ya. Iya, good. Tapi menarik ini. Artinya dirimu aja bisa ngecas, bisa merasa ada cas dalam diri kamu bahwa ada peningkatan dan itu bagus. Ya, lepas dari bahwa kamu sendiri kayak kayaknya setelah itu hari Senin capek lagi kayak gitu atau masuk kerja nggak semangat lagi kan gitu ya. Oke, boleh dong kamu sharing refreshing atau kamu healing itu seperti apa sih atau cerita 1 atau 2 pengalaman. Kita nanti bisa kulik dengan teman-teman di webinar Rumah Cahaya. Ada yang perlu diperbaiki nggak ya dari cara kamu healing misalnya? Coba. Karena saya suka alam, Mas, jadi saya suka camping sama Oke, suami. oke. Ya, camping. Yang saya cari itu ketenangan pertama. Hmm, Yang kedua, eh, suara air tuh saya senang, Mas. oke. Nah, ini menarik nih ya, Mbak Anindita. Background pendidikan apa? Akuntansi atau Manajemen, Mas. Maaf. manajemen? Oke, orang ekonomi. Nah, eh dirimu itu udah bisa ngerti apa yang diinginkan. Satu, karena kamu suka alam. Satu, terus aku lebih suka suara gemericik air. Itu sebenarnya dirimu udah kayak nemu. Sebenarnya aku yakin sebenarnya dirimu itu udah nemu di satu tempat atau di satu titik di mana di situ aku bisa refresh ya, Benar. refresh ya. Mungkin masalah waktu atau apa, waktu yang kurang dan seterusnya. Nanti kualitasnya diperbaiki dengan ini. Karena memang gini, siklus kerja kita itu memang orang bekerja ya seperti itulah ya, capek ya. Karena nggak ada orang yang kerja nggak capek. Tapi Benar. sebenarnya mau jujur, kalau aku tanya, misalnya gini, kamu capek kerja, kamu lebih capek kerja apa nganggur gitu ya? Orang ya mending kerja kan gitu kan gitu. Pada pengangguran itu mereka capek juga gitu, tapi capek nyari kerja dan nganggur. Nganggur itu capek loh. Nah, sekarang kan yang perlu disyukuri adalah dirimu bekerja. Benar. eh Menariknya, dirimu udah ada refreshing, dirimu bisa merasakan ada charge, dirimu merasakan bahwa dan merasakan banget bahwa 1 tahun terakhir kan gitu ya. Nah, kalau saya bilang sih gini, ini karena ini 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir itu eh, biasanya kalau saya ya, saya nggak melakukan diagnosa ini ya. Eh,
ada kejenuhan dengan rutinitas kerja. Nah, Hmm. eh, sebenarnya nggak ada masalah dengan orang yang kerja rutin sampai sekian tahun, nggak masalah gitu ya. Dan dirimu tadi juga menyebutkan karena target kan gitu ya. Iya. Target itu kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak, betul. Alhamdulillah tercapai terus sih Mas. Cuman yang ngos-ngosan juga Mas Nah, mau mencapainya itu gitu. oke. Nah, sekarang saya tarik ke apa judul webinar kita. Hmm. Ya, saran saya nanti setelah ini bisa ke Mbak Sabil. Ada manajemen stres. Hmm. Manajemen stres itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah meningkatkan ambang batas stres. Jadi, kalau dirimu itu, misalnya gini nih, biasa ditarget di angka 50 juta. Dan selama ini ya nyampainya 60, 55 gitu ya. Jadi ada di ambang batas itu. Jadi kayak orang nyaris, nyaris, nyaris gitu ya. Nah, Iya. itu memang bikin deg-degan terus. Jadi hidupnya insecure. Dan insecure yang berulang gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ambang batas stresnya harus dinaikin. Jadi dirimu harus memang mengatakan bahwa ya pada dirimu sendiri ya. eh, 50 juta itu pencapaian bagus, harus bisa disyukuri, aku selalu bisa mencapainya dan aku akan bisa lebih baik lagi. Gitu terus gitu ya. Itu karena boring di kerjaan, saya juga bisa merasakan saya pernah kerja di satu situasi yang rutinitas gitu ya, dan itu nggak nyaman untuk tipe-tipe tertentu. Apalagi tadi disebutkan Mbak Anin itu senang dengan alam, senang dengan ketenangan, nah itu kan mungkin tipe-tipe kinestetik juga gitu ya. Itu satu manajemen stres pertama. Jadi naikkan ambang batas stres. Jadi dirimu itu 55 60 itu is okay, itu nyaman banget ya. Sekarang tinggal apa namanya apa aku tuh tolerable dengan angka 50 juta misalnya gitu ya. Nah, aku nggak ngerti nih Hmm. target dan kamu tuh mentoleransi aja. Jangan kemudian eh apa dan termasuk gini buat achieve yang kalau perlu aku sekali-kali pembuktian bisa 1,5 kali lipat di bulan lalu gitu ya, tapi sekali-sekali aja untuk menunjukkan bahwa aku itu punya power yang sebenarnya lebih besar aja, cuma aku tahan gitu loh. Itu saya yakin ambang batas stresnya naik. Satu ya. Yang kedua, mengurangi jumlah stresor. Itu cara kedua, manajemen stres. Jumlah stresornya ada macam-macam kan, atasan, teman kerja, target, kesempatan healing yang sempit, mungkin tuntutan keluarga, kemudian anak, ekonomi apa, sekolah anak misalnya gitu. Nah ini stresornya dikurangi, tapi jangan kemudian menghindari masalah ya. Maksudnya stresor paling berat ada di siapa sih? Itu atasan misalnya, atau rekan kerja. Nah, bukan berarti kita menjauhi atasan atau rekan kerja ya, tapi mengurangi konflik dengan mereka sehingga kita bisa fokus ke penyelesaian masalah yang lain. Jadi gini, saya kasih tip dikit aja terkait dengan ini. Saya kuliah S3 itu sebenarnya semuanya stres ya, gitu ya. Teman-teman saya stres ya. Yang saya lakukan satu, pokoknya yang paling gampang adalah gini aja deh. Sekarang saya pengen lulus, apapun kata promotor saya, saya kuliah dimanapun ya, S1, S2, S3, itu rumusnya satu kan. Pembimbing saya ngomong apa, itu yang saya lakukan selesai. Ya, jadi bukan saya minimalis, tapi ya nggak perlu, ya, saya bisa fokus ke yang lain gitu loh. Karena kan saya juga kuliah sambil kerja misalnya gitu. Nah ini contoh. Jadi eh, kita nggak perlu bantah atasan dalam artian sama saya nggak perlu bantah pembimbing saya. Ya udah, yang penting saya selesai kok kan gitu. Kayak gitu. Jadi mengurangi stressor. Ya, terutama pada biasanya sih hubungan atasan bawahan atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu kadang-kadang banyak maunya atau apanya gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Anin, saya nggak tahu ini tepat atau enggak karena eh, kita tidak dalam situasi konseling ya, tapi saya mengambil apa yang tersirat dari apa yang tadi Mbak Anin bilang. Gitu ya. Ya, thank you Mas. Yuk, sukses selalu. Terima kasih. Oke, Mbak Anin semoga terjawab ya jawaban dari Mas Ugung ini. Ya Iya, Mbak. oke. Nah, Mas Ugung apakah boleh menambah
1 sampai 2 orang untuk bertanya, Boleh. sharing. Boleh? Eh, Semuanya juga boleh. Ya kalau bisa semua sih semuanya ya Mas, pengennya ya. Saya persingkat kalau saya agak panjang jawabannya ya. Oh iya, oke, maksudmu. Nah, ini kita TikTok aja ya. Jadi kayak ada dari peserta yang raise hand sama ada yang bertanya di chat juga gitu. Oke. Nah, ini mungkin ya pertanyaan dari chat ada di ini ya, Mbak. Dari ini Mas, dari Septian Rivaldi. Di Oke. sekeliling saya, kebanyakan terlalu kontrol hal yang sebenarnya nggak bisa mereka kontrol. Kayak terkait hidup pacar dia yang butuh ini itu, atau kebutuhan ekonomi keluarga dia yang sampai dia sendiri aja susah buat nikmati sendiri, katanya. Ada saran buat mereka yang bisa, ada saran nggak buat mereka yang sering kontrol hal yang nggak bisa mereka kontrol itu supaya bisa kendalikan diri, katanya. Hmm. Supaya Eh, jadi juga ya kalau itu kan suka jadi pengaruh di tempat kerja atau gimana gitu. jadi menariknya adalah buat Septiawan, kamu juga berusaha mengontrol temanmu yang di luar kontrolmu. Oke ya. Betul. Tapi saya kasih satu cerita ya. Satu cerita gini. Eh, Apa namanya, cerita 90% 10%. Jadi sebenarnya kita hanya bisa mengontrol 10% dari kehidupan kita. 90% itu di luar dari kendali kita. Saya kasih contoh nih gini. Ada satu cerita. Saya mau berangkat kerja. Kemudian saya turun dari lantai 2, anak saya selesai makan. Nah, istri saya sedang cuci piring. Kemudian saya eh, naruh tas laptop di meja, saya mau minum kopi. Kopinya itu ada di ujung meja. Kemudian anak saya ngelari ke saya kan. Ya ya, aku udah selesai nih. Makanya aku mau ke depan, mau ada antar jemput. Oh iya, dia lari. Ketika lari, dia nyenggol meja. Ketika nyenggol meja, kopi yang ada di ujung meja itu tumpah ke baju saya. Kemudian baju saya yang warnanya terang itu menjadi hitam pekat dan kopi itu kan panas. Jadi saya kena panasnya, kemudian gelasnya jatuh, gelasnya pecah. Nah, apa yang kita lakukan biasanya, Mbak Ratu, pada si anak ini? Hmm? Apa yang kita lakukan? Marah ya biasanya. Oke, ya itu yang biasa kita lakukan. Langsung Lah, emosi dulu biasanya ya. emosi naik kan, langsung langsung gimana sih kamu, Ra? Saya bilang gitu. Ini tahu ayah mau berangkat kerja, atau malah kamu tumpahin gelas, nggak sengaja ya, nggak sengaja. Kamu kan tahu gelasnya ada di ujung meja. Karena marah, saya marahin dia sampai kemudian dia nangis, kemudian ngelepas kerudungnya, tasnya dilepas, sepatu dilepas, nangis di ruang tamu. Nah, puas kan kita kalau udah nangis. Kalau bapak marah sama anak, anak sampai nangis. Terus saya lirik istri saya, Bunda juga naruh kopi di ujung meja gitu. Lain kali kalau ditaruh di tengah sih ngapa gitu kan. Nah, istri saya sambil nyuci piring bilang, kena lagi kan gitu ya. Gitu. Kemudian saya ambil tas laptop saya segera naik ke atas, saya ganti baju, ya. Tas laptop saya buang di kasur, saya segera ganti baju. Waktu saya ganti baju, ada suara klakson di depan rumah. Saya ngelongok, kemudian dari balkon, saya bilang sama sopir antar jemput, Pak, berangkat dulu aja, anak saya nggak siap, nanti saya yang antar, gitu ya. Kemudian saya segera selesai ganti baju, saya turun ke ruang tamu. Anak saya di ruang tamu masih kerudung, tas, sepatu berantakan di mana. Saya masukin semuanya ke mobil. Kemudian saya seret anak saya ke mobil gitu karena masih marah. Ya. Kemudian mau berangkat. Istri saya bilang, ya 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 kan gitu ya. Nggak pakai ayah-ayahan, saya bilang gitu kan. Masih marah sih kan gitu ya. Kemudian saya berangkat sampai di perjalanan karena tergesa-gesa saya melewati traffic light yang itu sudah warnanya merah, tapi karena nanggung, saya bablas kan. Ketahuan polisi, ditilang. Pagi-pagi ditilang gitu ya. Saya bilang, Pak cepat Pak, anak saya terlambat. Akhirnya sampai di depan sekolah, pas satpamnya itu geser pintu gerbang, pas anak saya ngelihat, wah telat gitu. Jadi nggak salam, nggak salim ya, dia langsung lompat dari mobil masuk ke sekolah, alhamdulillah nggak telat. Saya yang telat ya. Di kantor, saya langsung duduk di meja kantor, atasan saya ngelongok, Pak Agung kok terlambat gitu ya. Maaf Pak, tadi saya ngantar anak, oh saya dimarahin blok 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 gitu ya.
Kemudian ditanya lagi, jadi nggak rapat jam 9? Jadi Pak, ayo sekarang masuk ruangan. Ya, nah saya terus lihat, saya pegang sebelah kanan kursi saya, kok nggak ada, kiri nggak ada, di mana ya tas laptop? Saya lupa kalau tadi waktu marah tas laptop saya buang di kasur. Saya lapor atasan lah ya Pak, mohon maaf bahan presentasi saya ketinggalan di rumah. Saya dimarahin lagi sama atasan. Wah, dah hari itu capek banget. Pulang sampai di rumah, saya lihat anak saya sedang nonton TV, nonton Utaran. Udah lama banget berarti ya. Sama gitu ya. Ara gitu ya. Anak saya cuma bilang, ayah jahat. Oh ternyata masih marah. Malam harinya saya ajak bercengkrama gitu ya. Kemudian masih marah, ya udah malamnya saya matikan lampu kamarnya, saya tinggal dia sudah tidur, saya masuk ke kamar saya. Kemudian saya di kamar saya lihat istri saya sudah di dalam selimut. Saya panggil Bunda, dia hanya melengos sedikit terus bilang, ayah jahat. Ternyata dia masih marah gitu ya. Dan bayangin sehari itu menjadi hari yang nggak ngenakin, ya. Sehari itu menjadi nggak ngenakin. Kenapa itu nggak ngenakin? Dimulai dari apa? Emosi marah itu ya, Mas. Iya, dimulai dari respon kita Respon kita terhadap. terhadap situasi. Nah, situasinya apa tadi? Situasinya kopi tumpah. Betul, kopi yang tumpah. Kopi tumpah kena Nah, baju, pecah. betul. Jadi, coba kalau kita kendalikan pada diri kita. Ingat ya, 10% kita bisa mengendalikan sesuatu, yaitu diri kita. Tapi 90% itu nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan antar jemput yang apa kena apa Pak polisi yang nunggu di traffic light, atau atasan, atau gelas yang jatuh, itu nggak bisa kita kendalikan semuanya. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Bayangkan kalau kita turun dari saya ya tadi turun, saya naruh tas laptop, anak saya lari, kena meja, kopi jatuh. Apa yang kita lakukan? Coba kita respon dengan betul. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, sambil berpikir nih waktu tarik nafas. Tarik nafas itu, nafas kita itu menyuplai oksigen melalui hemoglobin ke dalam otak, membuat otak kita lebih bekerja secara sadar. Dan di saat sadar itu, meskipun hanya 3 sampai 5 detik, dia bisa berpikir lebih realistis. Ketika kita berpikir realistis adalah, ini anak, nanti aku marahin, terus dia nangis, ngambek, nanti antar jemput datang, dia nggak siap, aku yang harus nganter. Kan itu. Itu hanya 3 5 detik waktu kita tarik nafas. Oke, terus kita langsung istighfar lebih baik. Astagfirullahaladzim. Kemudian dah tepuk pundak anak. Dara, nanti sebentar lagi antar jemput datang. Kamu ke depan ya, kan gitu. Iya, ya, ayah nggak marah kan? Enggak, masa ayah marah. Yang penting besok jangan diulangi ya. Soalnya ini gelasnya pecah ya. Iya, ya, maaf ya, ya, nggak apa-apa. Sana ke depan. Nah, kemudian lihat istri. Kemudian saya bilang, santai aja, ayah yang beresin. Kemudian diberesin sebentar, istri bilang, maaf ya, ya, enggak apa-apa, santai aja. Terus kita ke atas, naruh tas laptop, ganti baju dengan tenang, bawa tas laptop turun, udah turun ke bawah, kemudian kita berangkat ke kantor. Istri sempat bilang, ya, 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 salim ya, ya, cium tangan ya, cium tangan, cium yang lain ya. Oke, beres. Saya berangkat ke kantor, sampai di kantor, masih gasik, saya sempat buka laptop, memperbaiki slide, bos datang. Gimana Pak, rapat nanti jam 9? Oke bos, slide udah siap, oke. Rapat selesai. Hari itu menyenangkan sekali di kantor, pulang sampai rumah, anak saya sedang nonton TV, nonton Utaran. Ya saya sapa, Ara, gimana kabar? Ayah, mungkin dia merasa nggak enak pagi harinya udah numpain kopi, terus dia langsung, ya ya, aku tadi di sekolah tuh ya main sama si Indra tuh kayak gini kayak gini. Akhirnya kita sore hari bermain dengan akrab. Malam hari pun ketika saya buka kamar tidur saya, istri saya pun di dalam selimut dengan semangat 45 kan gitu ya. Jadi hari itu menjadi hari yang menyenangkan bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan yang 10%. Kita nggak bisa mengendalikan yang 90%. Gitu ya buat Septiawan. Katakan pada temen itu bahwa kita nggak bisa mengendalikan semua hal. Tapi pada diri kita, bagaimana kita bereaksi, kita berespon, kita berpikir lebih jernih, itu yang mengendalikan kita. Dan abaikan hal-hal yang kira-kira hanya untuk meluapkan amarah atau kecewa, tapi itu malah menjadi masalah di masa yang akan datang. Kira-kira gitu.
Betul. Saya sengaja ambil sampel pertanyaan dari Septian ini karena kayaknya bisa untuk semua juga. Betul Hmm. ya, Mas ya? Bisa untuk semua ini diterapkan, bukan hanya untuk Mas Septian dan temannya aja gitu. Karena barangkali tambahannya 10% itu lebih kecil dibanding 90%. Tapi ketika kita mengontrol diri kita 10% ini, dampaknya itu jadi semuanya ya, Mas ya. Dampaknya jadi kemana-mananya tuh jadi positif ke jangka panjangnya gitu barangkali ya. Hmm. Oke, em, satu orang lagi kali ya, Mas Ugeng Boleh. ya. Hmm. Boleh ya. Ini sebenarnya di chat banyak sekali pertanyaannya. Oke, kita pilih mungkin mau dari chat atau dari yang raise hand nih, Mas Ugeng. Bebas, yang raise hand mungkin boleh, nanti yang chat saya sambil balas singkat-singkat nggak masalah. Kalau nemu. Oke, kalau gitu yang di chat mohon bersabar. Kita coba tadi ada Sabil ya dari awal sudah raise hand. Sabil silakan boleh nyalakan mic-nya, open kamera dan tanyakan pada Mas Ugeng. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ugung, Mbak Ratu. Sebelumnya mohon maaf saya berhalangan untuk on kamera. Ya, jadi untuk pertanyaannya ini sebenarnya saya baru bekerja itu setahunan sebagai seorang finance di perusahaan. Nah, Finance. ya sebelumnya itu saya marketing, Hmm. cuman switch karir ke finance karena ngerasa di marketing tuh kayaknya bukan passion saya nih, jadi pindah. Ternyata pas saya pindah ke finance pun saya ngerasa apa ya, burnout gitu, ada capeknya itu adalah karena kan di marketing tuh saya capek untuk koordinasi sama orang gitu. Nah, di finance pun ternyata kan tetap memerlukan koordinasi, dan ketika saya koordinasi sama tim-tim yang gak kooperatif, itu benar-benar membuat emosi saya sering tersulut gitu. Dan kadang-kadang maksudnya kalau misalkan timnya itu apa ya, susah untuk diajak komunikasi atau pekerjaannya tuh jadi menghambat dan gak memperlancar pekerjaan saya, to-do list saya, itu tuh membuat saya emosi dan jadinya malah mudah untuk marah, mudah tersinggung gitu. Nah, Hmm. alhasil saya menjadi apa ya, sensitif. Terus kalau misalkan saya udah mungkin meluapkan emosi saya pun, setelahnya saya pasti malah jadi sedih sendiri gitu, nangis sendiri, kenapa sih tadi harus seemosi itu. Tapi next time-nya ketika terjadi lagi yang kayak gitu, saya tetap emosi lagi gitu Mas Ugum. Jadi Hmm. susah sekali untuk mengontrol apa ya, maksudnya untuk koordinasi dengan yang lain kalau misalkan tidak sesuai dengan seharusnya tuh membuat saya mudah emosi gitu. Oke. Untuk hambatan, maksudnya dalam pekerjaan pasti kan kita selalu ada hambatan gitu, nggak mungkin mulus-mulus aja. Nah, untuk menanggapi hambatan itu tuh terkadang sulit untuk saya menerima dan membuat saya jadi sulit juga untuk koordinasi intrapersonal sama orang gitu, Mas Ugung. Oke. Terima kasih Mas Ugung, Mbak Ratu. Ya, sama-sama Mbak Sabil. Oke, langsung atau? Boleh Mas Ugeng dijawab aja. Langsung. Ya, sebenarnya saya mau tektok untuk tanya jawab untuk probing ya, tapi saya pikir nanti jadi terlalu lama. Tapi gini, fokusnya satu. eh Setiap orang itu punya, kalau istilah kita namanya individual differences, ya, perbedaan. Cara saya pun untuk menyelesaikan masalah dalam konteks leadership terutama itu juga beda, karena ada orang yang memang nyaman dengan dan memang dia sudah terpola dengan leadership dia. Dan ketika diterapkan, misalnya deh, orang kan leadership itu kan ada otoriter, demokratis, sama laissez-faire. Kalau dia biasa otoriter dan memang itu selama ini dia anggap tepat, ya apa itu yang mungkin yang terbaik juga. Saya yang biasa demokratis belum tentu cocok juga untuk tim yang harus kerja cepat kan gitu ya. Otoriter itu nggak selamanya buruk ya. Otoriter itu kan nggak otoritarian ya. Jadi eh, harus cepat, direct ya, dari atasan bawahan terus instruksi, instruksi, instruksi. Nah, jadi ini bukan mazhab sih ya, tapi style aja. Setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, sekarang saya ngelihat di posisi Mbak Sabil, ketika tadi bercerita tentang proses ini ya, menyelesaikan masalah dengan tim yang kemudian dalam tanda kutip sudah diambang
kesabaran, kemudian akhirnya jadi marah dan ternyata berulang kan gitu ya. Oke, kalau saya sih gini, eh, lepas dari style ya, style orang marah. Marah itu sendiri coba kita bahas. Marah yang baik itu apa sih? Kan itu ya. Yang pertama, marah yang baik itu adalah marah yang disadari. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau Mbak Sabil merasa marahnya itu sering keluar kendali, artinya gini, kata-kata yang diucapkan kadang-kadang sering disesali, atau secara fisik kadang-kadang sampai matanya itu guratan merahnya kelihatan semua, kupingnya jadi panas, otot di leher itu menegang semua. Kadang-kadang ada pukulan terhadap meja atau apa itu berarti lebih banyak itu marah yang tidak disadari dan itu buruk ya. Jadi eh, sebaiknya adalah jadi marah yang baik adalah marah yang disadari. Sadar kalau dirinya marah. Ya, jadi kalau itu sudah lepas dari itu, saran saya ya kalau saya sih orang yang marah itu adalah panas dan dia harus ketemu dengan dingin. Maka harus kira-kira apa Mbak Pak Ratu? Apa yang harus dilakukan kalau dia mm, panas, ya gitu ya, dia harus ketemu dingin kan gitu ya. Jadi kalau kamu marah, segera berwudu kalau kamu muslim. Saya nggak ngerti kan namanya sabil kan biasanya sabilillah atau salsabila kan gitu ya. Nah, jadi Atau balik lagi dengan relaksasi tadi kali ya, Mas. iya gitu. Relaksasinya kan macam-macam ya cara orang-orang Mm-mm. Nah, wudhu. wudhu. Itu tepat. Saya selalu bilang kalau kamu sedang marah wudhu aja deh. Karena kalau udah wudhu bawaannya mau sholat kan gitu ya. Kalau udah mau wudhu kan udah suci kan gitu ya. Jadi ngapain kita marah? Itu satu, itu psikologis banget. Yang kedua, Rasulullah itu kalau dia sedang marah, ya bukan sedang marah ya, bersabda kalau ada orang yang marah, ubahlah posisimu. Kalau engkau sedang duduk, berbaringlah. Kalau engkau berbaring, duduklah. Kalau duduk, berdirilah. Gitu ya. Kalau berdiri, duduklah. Jadi ubahlah posisimu. Itu mengandung dua makna. Satu, mengandung makna bahwa engkau segera keluar dari state yang ada. State itu apa ya? Situasi yang kamu Pasti. uh, sedang kamu alami. Jadi keluar dari situasi itu. Atau yang kedua, makna yang kias ya dari sabda Rasulullah ini adalah ubahlah sudut pandangmu. Gitu ya, ubahlah sudut pandang. Itu tentang marah. Nah, kemudian yang ketiga nih, marah. Kalau engkau marah, zaman dulu mbah-mbah kita, saya sama Mbak Ratu beda mbah ya. Mbah-mbah itu, mbah-mbah saya itu kalau marah itu dia itu apa ya, bilangnya gini, nyebut gitu loh. Kadang-kadang astagfirullahaladzim kan gitu ya, sambil tarik nafas, sambil nempuk-nempuk dada ya, tapi nggak ngomong all is well gitu ya. Jadi Jadi astagfirullahaladzim gitu. Nah, ketika dia istighfar, menarik nafas, nafas itu kemudian lebih mengelola menjadi asupan otak dia agar otak dia lebih berpikir jernih, memberi jeda antara stimulus dengan respon. Nah, itu ya. Dan itu hasilnya lebih baik. Nah, ini jadi ada tips tadi ya gitu. Wudhu, kemudian mengubah sudut pandang atau mengubah posisimu. Yang ketiga, tarik nafas sambil bilang istighfar. Nah, itu saya yakin frekuensi marahmu lebih terkendali. Marah yang pertama ya, marah yang kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Yang kedua, marah yang baik adalah marah yang berdampak. Jadi gini, ketika dirimu marah, terus anak buahmu menjadi pekerjaannya lebih baik, berarti marahmu sudah tepat. Tapi kalau dirimu marah, anak buahmu, gini, besoknya lagi marah, anak buahmu kayak gitu. Itu berarti marahmu tidak berdampak baik. Atau mungkin terlalu sering. Contoh, ini ya, ini mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ada bapak yang sering marah sama anaknya. Dia marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Apa yang terjadi pada anaknya kemudian? Ketika dia berbuat salah, dia sudah batin, alah paling-paling juga dimarahin, gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena itu yang terjadi setiap kali ya terjadi sebuah kesalahan. Nah, tapi ada seorang bapak yang dia tuh jarang banget marah, gitu ya. Dan ketika marah, anaknya takut beneran loh.
kenapa? Bapakku marah padahal dia jarang marah kan gitu ya. Kan gitu. Jadi menurut saya intensitas marah yang terlalu sering itu tidak baik. Ya, kecuali pada kepemimpinan otoriter. Saya ingatkan lagi ya, kita punya ada tipe kepemimpinan. Jadi menurut saya mengurangi marah lebih baik nih. Cuma memang itu butuh usus yang panjang kan gitu ya. Butuh orang kematangan kita, situasi kita itu. Mungkin itu saran saya mudah-mudahan apa eh, menurut saya ini applicable. Saya sering terapkan pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga buat Mbak Sabil. Mungkin itu. Tuh, saya juga sering menerapkan itu. Jadi buktinya sudah banyak ya Pak ya. Hmm. Gitu ketika diterapkan itu semua tentunya sangat aplikatif sekali. Jadi Mbak Sabil semoga jawaban dari Mas Ugung bisa diterima dengan baik ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Ugung, Mbak Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ugung, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul jam 9 lebih 12 Oke. menit. Nggak kerasa banget, saking memang ini sangat menarik ya. Tema di Rumah Cahaya juga terkait dengan industri organisasi itu baru nih. Gitu Hmm. ya, di klinis banget. Jadi fresh banget juga. Mas Ugung menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat-sangat relatable banget ya teman-teman. Dan banyak pengalaman yang di-sharing juga oleh Mas Ugung gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman semuanya, pertanyaannya mungkin bisa ditampung dan semoga bisa dijawab. Tapi mungkin belum waktunya sekarang karena sudah habis waktunya ya, Mbak ya. Gitu. Ya. Ya, mungkin teman-teman nanti semoga bisa terjawab di lain kesempatan. Dan semoga sharing tadi juga bisa ada yang diambil ya. Positifnya apa, hikmahnya apa, cara-caranya mungkin bisa dicatat, bisa diterapkan juga. Seperti itu. Jadi, terima kasih Bapak katanya. Ya, Oke. sama-sama. Ya, nanti materinya juga akan di-share ya pastinya dari tim Rumah Cahaya gitu. Jadi mungkin untuk webinar di hari ini sudah selesai. Pemaparan materi dari Mas Ugu sudah disampaikan, semua juga sudah mendengarkan tadi. Dari saya pribadi terima kasih banyak kepada Mas Ugung, kepada tim Rumah Cahaya, kepada teman-teman semua juga yang bersemangat sampai malam ini sudah masih bertahan. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Mila. Mas Ugung, terima kasih banyak ya. Sama. Ya, terima kasih. Sangat-sangat banyak belajar malam ini. Iya, terima kasih Mbak Aca, Mas Ugung atas pemaparan sama diskusi yang luar biasa nih, sehingga kita bisa dapat banyak bekal, apa namanya, bekal yang memang bisa kita aplikasikan yang tadi. Bagaimana sih kita harus menghadapi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kalau di tempat kerja tuh kita lagi burnout atau stres gitu. Nah, bisa yang tadi ilmu yang sudah disampaikan Mas Ugung. Oke. Saya mewakili panitia yang bertugas. Saya menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ugung. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ugung Sama-sama. dari saya dan saya juga mewakili Habib Ja'far. Semoga Waalaikumsalam kita warahmatullahi ketemu lagi di lain waktu ya Pak Ugung. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Malam.